Gugu gaga, gugu gaga, gugu gaga. Dalam dunia bisnis modern, kualitas produk menjadi faktor utama yang menentukan keberhasilan sebuah perusahaan dalam memenangkan persaingan pasar. Setiap organisasi berlomba-lomba untuk menghasilkan produk yang tidak hanya memenuhi standar, tetapi juga mampu melampaui ekspektasi pelanggan. Namun, di balik upaya tersebut, terdapat satu faktor yang sering diabaikan, yaitu komunikasi dalam tim kerja. Banyak perusahaan mengalami keturunan kualitas bukan karena kurangnya teknologi atau sumber daya, melainkan karena lemahnya koordinasi dan komunikasi antar individu di dalam organisasi. Lalu, bagaimana sebenarnya kegagalan komunikasi dapat memengaruhi kualitas produk dan bagaimana peran team building dalam mengatasi masalah tersebut? Kegagalan komunikasi seringkali terjadi dalam bentuk yang sederhana, namun berdampak besar. Misalnya, seorang supervisor memberikan instruksi kerja yang kurang jelas, tanpa memastikan bahwa pesan tersebut dipahami secara sama oleh seluruh anggota tim. Di sisi lain, karyawan yang menerima instruksi tidak melakukan klarifikasi atau konfirmasi ulang, sehingga terjadi perbedaan persepsi. Situasi ini semakin diperparah ketika tidak adanya budaya feedback atau komunikasi dua arah. Akibatnya, pekerjaan dilakukan berdasarkan asumsi, bukan berdasarkan pemahaman yang benar. Selain itu, hambatan komunikasi seperti emosi, ego individu, serta kurangnya keterampilan mendengar aktif juga dapat memperburuk kondisi ini. Dalam perspektif Total Quality Management atau TQM, komunikasi memiliki peran penting dalam menjaga kualitas proses dan hasil kerja. Ketika komunikasi tidak berjalan efektif, maka koordinasi antar proses akan terganggu. Hal ini dapat menyebabkan meningkatnya jumlah produk cacat atau defect karena kesalahan dalam pelaksanaan prosedur kerja. Selain itu, kegagalan komunikasi juga dapat menghambat proses continuous improvement karena informasi mengenai masalah tidak tersampaikan dengan baik. Dampak yang lebih luas adalah menurunnya kepuasan pelanggan, meningkatnya biaya produksi akibat perbaikan ulang, serta menurunnya reputasi perusahaan di mata konsumen. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa komunikasi yang buruk bukan hanya masalah internal, tetapi juga berdampak langsung pada kinerja organisasi secara keseluruhan. Salah satu contoh perusahaan yang berhasil menerapkan komunikasi efektif dan team building adalah Toyota Motor Corporation. Toyota dikenal dengan sistem manajemennya yang disebut Toyota Production System, yang menekankan pada kerjasama tim, komunikasi terbuka, dan perbaikan berkelanjutan atau continuous improvement. Dalam praktiknya, setiap karyawan memiliki peran yang jelas dan didorong untuk aktif memberikan masukan terhadap proses kerja. Komunikasi tidak hanya berjalan dari atasan ke bawahan, tetapi juga sebaliknya, sehingga tercipta lingkungan kerja yang partisipatif. Melalui pendekatan ini, Toyota mampu mengidentifikasi masalah secara cepat, mengurangi kesalahan produksi, serta meningkatkan efisiensi operasional. Keberhasilan Toyota menunjukkan bahwa kualitas tidak hanya bergantung pada sistem, tetapi juga pada efektivitas komunikasi dan kekuatan tim. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, organisasi perlu menerapkan strategi yang berfokus pada penguatan team building dan komunikasi efektif. Pertama, organisasi dapat menggunakan tools seperti Rachi Matrix untuk memperjelas peran dan tanggung jawab setiap anggota tim. Kedua, pembentukan tim charter diperlukan untuk menciptakan kesepakatan bersama terkait aturan kerja, komunikasi, dan komitmen tim. Ketiga, penerapan metode komunikasi terstruktur seperti SBAR dapat membantu menyampaikan informasi secara jelas, sistematis, dan mudah dipahami. Selain itu, penting juga untuk mengembangkan keterampilan active listening, di mana anggota tim tidak hanya mendengar, tetapi juga memahami dan merespon dengan cepat. Melalui strategi ini, konflik dapat diminimalisir, koordinasi menjadi lebih efektif, dan kinerja tim dapat meningkat secara signifikan. Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa komunikasi dan kerja tim merupakan dua elemen yang tidak dapat dipisahkan dalam menciptakan kualitas yang unggul. Kegagalan komunikasi terbukti dapat menyebabkan kesalahan proses, menurunkan kualitas produk, dan merugikan perusahaan secara keseluruhan. Sebaliknya, tim building yang kuat dan komunikasi yang efektif mampu meningkatkan koordinasi, mendorong inovasi, serta menciptakan budaya kerja yang positif. Oleh karena itu, organisasi perlu menjadikan komunikasi dan kerja tim sebagai prioritas utama dalam implementasi Total Quality Management. Seperti yang dikatakan, kunci keberhasilan terletak pada
the right team, the right process, and the right communication. Gugu gaga. Gugu gaga. Gugu